wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Sudarman dan rekan-rekan guru yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin. Saya CGP Angkatan 10 Kabupaten Biseru. Ingin memaparkan budaya positif hasil dari belajar di CGP. Ini yang saya serap. Diharapkan nanti budaya positif ini bisa kita terapkan di sekolah kita. Terima kasih Bapak Ibu kalian sudah mau ikhlas mendengarkan apa yang akan saya sampaikan ini. Di sela-sela kesibukan Bapak Ibu dengan banyaknya pekerjaan mengolah nilai untuk pengisian rapor. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaannya meluangkan waktu. Baik, Bapak Ibu, ini kegiatan saya selama kegiatan mengikuti CGP Angkatan 10. Ini aksi nyata saya dalam modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi di sini penyebaran pemahaman budaya positif di forum rekan sejawat. Artinya di forum ini pada rekan-rekan itu saya melakukan penyebaran pemahaman. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan. Pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, di sini menuntut itu artinya kita seperti dalam kertas, ibarat itu sebuah kertas. Itu bukan kita membuat goresan baru, bukan, tapi di situ kertas itu sudah ada garis goresan-goresan tapi masih tipis. Nah, tugas kita lah yang menebalkan garis-garis itu. Itu arti kata menuntut. Jadi bukan lagi kalau sebelumnya kan kita maksakan harus begini, harus begini. Kita membuat goresan baru. Tapi di sini menurut Ki Hajar Dewantara kita itu menuntun, menuntun anak agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Jadi kalau selama ini kita masih membuat goresan baru, itu harus kita ubah, kita buang. Kita menebalkan apa yang ada pada anak. Kalau selama ini kita masih seperti itu, kita mulai belajar lagi. Kedepannya kita memperbaiki, ya. Karena kita di sini kita menuntut menurut Ki Hajar Dewantara. Ya. Ada 3 pokok dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan. Yang pertama, pembelajaran yang berorientasi pada murid. Proses pembelajaran yang mendorong dan mengembangkan keaktifan murid dalam pemahaman konsep maupun teori melalui berbagai aktivitas pengalaman pada berbagai lingkungan belajar.
yaitu lingkungan di dalam sekolah dan di luar sekolah. Ya, jadi pembelajarannya itu berorientasi kita kepada murid. Jadi pemahaman konsep maupun teorinya itu nanti pengalaman pada berbagai lingkungan belajar. Anak diberi pengalaman berbagai lingkungan belajar, tidak hanya di dalam kelas. Pengalamannya bisa di luar kelas. Jadi kita bisa praktek, ayo kita praktek. Kita bilang kita ada sawah, kita praktek ke sana. Tentang apa? Tentang makhluk hidup atau yang lain. Ya. Yang kedua, pendidikan penuntun kodrat anak. Kodrat ini adalah kodrat alam, bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya dan menyesuaikan diri. Ya. Jadi kodrat alam kita, kodrat alamnya kita, lingkungan kita di pedesaan. Jadi kita ajak mereka lebih mengenal dengan alam kita. Makanya tadi bisa belajarnya di luar kelas, tidak hanya di dalam kelas. Karena kalau di dalam kelas itu pasti anak itu akan bosan. Jangan kodrat zaman, ya, kodrat zaman, anak harus mengikuti kodrat zamannya biar memiliki keterampilannya. Jadi tidak seperti dulu lagi. Sekarang zamannya IT, Bapak Ibu, ya, zamannya IT, zamannya sosial media. Nah, bagaimana kita mengajarkan anak itu bersosial media yang baik? Pembelajarannya pun kita mulai beralih ke IT. Bisa menggunakan HP, bisa menggunakan laptop atau komputer. Karena itu kodrat zamannya. Sekarang ini zamannya seperti itu. Jadi anak sudah mulai kita kenakan. Di rumah pun anak-anak kita masih kecil aja sudah pegangannya HP sebenarnya. Betul kan Bapak Ibu? Karena insting dia pasti ngikuti itu. Nah makanya kita pun harus mengikuti kodrat zaman. Jadi kita ikuti zaman kita saat ini yang semuanya serba elektronik, ya, serba elektronik. Kita ajarkan pembelajarannya melalui elektronik. Misalkan Bapak Ibu nanti bisa, ayo anak-anak kita cari pemahaman tentang sampah, misalkan. Anak-anak diajak browsing, cari literasi yang ada. Nah, dari situ anak kita ajak untuk berliterasi, ya, literasi digital. Ini bisa membantu anak mengembangkan cara berpikirnya, membuka cara berpikir, lebih pengalaman. Kalau berdasarkan buku itu terbatas, tapi kalau di dunia maya menggunakan itu dia akan lebih luas lagi pengalaman. Nantinya juga ibu bisa memberikan tugas ulangan, ya, ulangan menggunakan IT, misalkan pakai kuisis, atau pakai yang lain, atau pakai Google Form. Jadi ulangan bisa dari rumah, atau latihan-latihan soal pakai kuisis. Itu ada gamenya, game pembelajarannya ada di situ semua. Jadi anak lebih senang lagi mengikuti pelajaran. Yang ketiga, trilogi pendidikan. Ing ngaso sing tulodo, ing madya mangkaso tututi
andayani. Jadi trilogi ini artinya kalau ing asusun trilogi itu di depan menjadi teladan. Ing Madya Mangun Kaso di tengah membangun motivasi. Kemudian andayani di belakang memberi dorongan. Jadi guru harus menjadi teladan bagi murid-murid. Posisikan guru di depan, ya kan? Guru itu di depan. Guru sebagai teladan. Lalu kalau guru di tengah, posisi guru di tengah itu membangun motivasi, memotivasi siswa-siswa kita, ya, untuk hal yang lebih baik. Ayo anak, ajak terus, dimotivasi, motivasi terus. Nah, yang ketiga di belakang, posisi guru di belakang, ya. mendorong agar anak mencapai keselamatan. Selanjutnya Bapak Ibu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kita tidak bisa memaksa. Kalau anak sudah milihnya, ini Pak, jangan kita paksakan, karena dia akan tertekan nantinya. Ya. Tidak sepenuhnya mengerjakannya, ya, karena rasa tertekan tersebut. Nah, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Ya, karena guru menekan, ya kan, mengontrol. Dengan terpaksa pasti murid mengikutinya, menyetujuinya, mengizinkan. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Makna kontrol pada dasarnya adalah kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang dengan diri. Oke. Dari kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak sesuai. Sedangkan makna disiplin positif adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Silakan Bu. Oke, kita lanjutkan ke perubahan paradigma. Nah, Bapak Ibu, kita coba ini, ya, kita coba untuk merubah paradigma Bapak Ibu. Nah, kita bagi ini yang baris ini A, yang baris ini B. Nah,
Nah, yang B, coba untuk berusaha untuk membuka kepalan tangan temannya sekuat-kuatnya, sebisanya. Coba Pak Pandi lakukan. Nah, berusaha dengan berbagai macam cara, berbagai macam usaha, mau negosiasi, ya, mau dengan ini. Silakan berusaha, ayo berusaha. Oke, ya cukup. Nah, sekarang bergantian yang mengepakan, ya bergantian. Silakan. Coba Pak. Ya. Oke. Sudah Bu Hidayah? Sudah Pak Pandi ya? Pak, sedikit. Bu Dewi, oke. Nah, di sini Bapak Ibu perlu menjaga benda sekuat tenaga. Jadi coba saya mau tanya, Pak, kenapa kok Bapak nggak membuka kepala tangannya? Punya alasan Pak? Karena Bapak yakin nggak ingin Pak Pandi untuk bisa membukanya, iya kan? Iya. Itu iya Pak, mempertahankan ini milik saya, jangan dibuka, nggak boleh, kamu nggak boleh membuka. Sekarang Pak Pandi, kenapa Pak membuka? Ya karena kita usaha ingin tahu, karena posisi dia itu lagi mempertahankan sesuatu itu. Kita membuka dengan berusaha tapi memang nggak berhasil, memang susah. Lalu kepala tangan Pak Pandi tadi bisa terbuka karena apa? Kita tidak membukanya tadi karena apa? Karena tak buka. Ya, karena ya betul, toleransi. Karena Pak Pandi ingin temannya bisa membukanya, memberi kesempatan. Iya Pak, monggo silakan dibuka. Silakan dilihat kepala tangan saya. Itu dalam dirinya Pak Pandi kan? Pak Pandi mengizinkan itu, ya kan? Itu. Nah, di sini apakah Bapak Ibu membuka kepala tangan Bapak Ibu? Mengapa? Apa alasan Bapak Ibu membuka kepala tangan Bapak Ibu? Pasti punya alasan kan tadi. Kenapa Bapak buka? Kenapa Bapak pertahankan? Nah. Apakah Bapak Ibu menutup kepala tangan Bapak Ibu? Mengapa? Apa alasan Bapak Ibu tetap menutup kepala tangan Bapak Ibu? Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Iya betul Ibu, betul sekali. Kita yang memiliki kontrol. Pak Pandi memiliki kontrol, Mas Sigit punya kontrol, Bu Hidayah juga punya kontrol. Makanya tadi katakan, nggak apa-apa. Nah, ini kontrol saya, kepala tangan ini kontrol saya. Ya. Tuh. Kita yang memegang kendali. Kita buka atau tidak? Kemungkinan jawaban kita terhadap pertanyaan-pertanyaan pertama dan kedua bervariasi. Betul Bapak itu tadi bervariasi ya, kita lihat ya. Oke. Antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan menutup kepala tangannya. Tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita? Itu bergantung pada diri kita masing-masing. Sesuai dengan kebutuhan dasar diri kita. Jadi kebutuhan dasar diri kita itu kembali. Ya, kita punya kontrol
boleh enggak nih? Nah, berkaitan dengan case di atas, maka kontrol atas diri seseorang adalah berbeda. Bagaimana kita melakukan bimbingan, mengatur dan mengarahkan perilaku, emosi, serta dorongan-dorongan atau keinginan dalam dirinya pada perilaku yang sesuai dengan kelompok maupun lingkungannya. Ini kontrol nanti di kelompoknya atau lingkungan kita. Kita mau terbuka tidak, kita mau open tidak, kita mau berbagi tidak, kita mau berkolaborasi tidak. Nah, perubahan paradigma ini tabel ya, stimulus respon dengan teori kontrol ya. Yang pertama, realitas itu kebutuhan, itu kita semua mempunyai kebutuhan. Tapi teori kontrolnya, kalau di sini stimulus itu kita sama, tapi kalau di teori kontrol kita itu berbeda, tidak sama realitasnya. Oke. Semua orang melihat hal yang sama. Tapi di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Lalu yang ketiga, di stimulus responnya, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Tapi di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi lebih luas lagi. Kita di sini cuma berusaha memahami pandangannya Pak Pandi, kenapa kok tidak mau membuka pemahaman kita mulai kan kita pahami kenapa kok nggak mau terbuka dengan saya ini tertutup aja gitu kan. Kita boleh pahami, jadi kita jangan apa ya berburuk sangka, tapi mulai kita pahami pelan-pelan. Mungkin ada hal-hal yang lain memang yang tidak ingin dibuka. Lalu stimulus respon yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi di teori kontrol, semua perilaku mempunyai tujuan. Jadi tadi temennya nggak mau buka, kita berpikirnya wah buruk nih, sombong amat kok, keras banget nggak mau. Tapi di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Oh, mungkin punya tujuan yang berbeda. Tujuannya belum ingin untuk dibuka. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, jadi hanya Anda yang bisa, bukan orang lain kontrol. Buka enggak. Tapi diri kita sendiri yang memiliki kontrol. Kapan kita akan membukanya? Kapan kita mau membukanya? Kapan kita izinkan itu? Ya. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dibujukan itu Pak, buka dong Pak, nggak mau. Akhirnya dipaksa, mungkin dengan berbagai cara ya. Betul Pak. Jadi dengan paksaan kan, akhirnya dengan paksaan. Apakah itu mau dipukul, apakah itu mau diapakan, namanya ya. Karena gagal untuk bukanya, akhirnya dipaksa. Nah, di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Ya. Di stimulus respon, teori kontrolnya, model berpikir menang. Ya. Untuk selanjutnya adalah disiplin positif. Bapak Ibu, apa yang terbenak di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin?
ikut mengenal kata disiplin. Sering kita ngomong masalah disiplin. Kira-kira apa itu yang terbenak di dalam pikiran Bapak Ibu tentang kata disiplin? Tepat waktu, betul Pak. Ada lagi kata disiplin? Penerapan sikap, boleh, betul Ibu. Hidayah, apa Bu? Punya, sudah tergambar di sini. Motivasi diri. Oke, jadi nah, apakah budaya positif berkaitan dengan kedisiplinan? Ya, apakah budaya positif berkaitan dengan kedisiplinan? Gimana? Berkaitan? Bisa? Ya. Berkaitan dengan kedisiplinan? Ada kaitannya? Ada. Kalau tadi saya jawabnya motivasi tadi, kalau budaya positif bisa. Karena kita motivasi anak belajar bisa di ruangan, bisa di luar ruangan. Iya. Oke. Makna disiplin. Kita mendengar kata disiplin. Apa yang terbayang di benak Anda? Nah, ya, di benak kita. Apa yang terlintas di pemikiran kita? Bayangkan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Ya, sering kita hubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Jadi tidak sama, itu berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Disiplin positif tidak harus memberi hukuman. Ya. Jadi kita kedepannya tidak salah lagi. Justru itu adalah salah satu alternatif. Dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi kita tidak menggunakan hukuman. Tidak ada hukuman-hukuman lagi. Kalau bisa alternatif yang lain. Jika terpaksa sekali di sini, ya. Nah. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, ya. Dengan kata ketidaknyaman. Jadi anak selama ini anak yang melanggar atau tidak disiplin kita kasih hukuman, apakah anak itu nyaman hatinya? Tidak, ya. Bahkan dampaknya banyak, nanti bisa mungkin dibully temennya, ditertawai, ya kan? Dan itu akan terbawa terus. Secara mental anak itu nanti akan terganggu. Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah pengusaha lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar diri. Yang dinyatakan dalam bukunya yaitu Pemikiran Konsep Keteladanan Sikap Merdeka.
di cetakan kelima tahun 2013 halaman 470 yang berbunyi, ini tadi sudah di depan tadi ya, sudah dibacakan. Diane Gosset dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2021 menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan. Sesuatu yang dihargai dan bermakna. Bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini dua teorinya. Dari dua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tugasnya adalah membimbing siswa untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri. Jadi disiplin diri itu munculnya dari diri siswa sendiri, bukan paksaan yang selama ini, kan gitu. Mudah-mudahan kita bisa berbuat baik nih kedepannya nih, mengubah apa, cara kita menuntut siswa-siswa kita mulai ada perubahan. Tujuan disiplin positif menanamkan motivasi intrinsik pada diri kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai yang mereka percaya apa? Wah, mengganggu teman itu tidak baik misalnya. Ya, mengambil barang milik orang lain tidak baik. Nah, nilai-nilai untuk menghargai diri sini dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka percaya mencuri itu tidak baik, nah, perlu dikuatkan. Apakah budaya positif itu? Budaya positif adalah pendekatan mendidik murid untuk melakukan kontrol diri dan mencapai kepercayaan diri, sehingga mampu menciptakan murid yang merdeka dalam pembelajaran. Ya. Jadi kita melakukan pendekatan mendidik murid untuk melakukan kontrol diri dan mencapai kepercayaan diri. Jadi kita pendekatan ke anak, ya, agar mereka dapat melakukan kontrol dirinya sendiri, ya, bisa melakukan kontrolnya. Jadi bukan orang lain yang mengontrol, tapi dia dapat mengontrol dirinya sendiri dan mencapai kepercayaan dirinya. Nah, timbulkan kepercayaan dirinya itu yang kadang kita lupa, ya. Karena anak itu penting sekali mempunyai kepercayaan diri. Kalau ini sudah tercapai kontrol diri dan mempunyai kepercayaan diri, sudah melakukan kontrol diri dan mencapai kepercayaan diri, maka mampu menciptakan murid yang merdeka dalam pembelajaran. Nggak tertekan lagi, nggak terbebani lagi, merasa dirinya merdeka. Gitu.
Tujuan dalam tindakan nyata budaya positif. Yang pertama, terwujudnya visi sekolah melalui penerapan budaya positif. Visi sekolah kita kemarin sudah ya, kita sudah membahas tentang visi sekolah. Nah, ada nggak di dalam situ nanti penerapan budaya positif? Pasti ada, ya kan? Untuk mencapai tujuan visi, untuk mencapai visi ini, nah budaya positif ini sangat penting. Yang kedua, terbentuknya karakter disiplin yang kuat. Karakter anak itu kalau sudah mempunyai kepercayaan diri ya, yang tadi itu, nah, kontrol diri, anak sudah kontrol diri, maka dapat terbentuk karakter disiplin yang kuat. Yang ketiga, menumbuhkan dan menguatkan karakter positif melalui pembiasaan positif. Nah, kita sudah ada ya, pembiasaan positif kita sudah ada. Contohnya apa, Bu? Pembiasaan positif yang sudah kita lakukan selama ini. Datang sebelum jam masuk, berdoa, ya, berbaris, depan kelas, bersalaman. Budaya positif. Kalau baris itu budaya positif apa? Untuk disiplin, budaya antrinya, menghargai teman di depannya, kan gitu. Tidak berebut. Berdoa sebelum pelajaran, membantu teman, budaya-budaya positif itu yang sudah ada. Ya. Mungkin nanti perlu kita tambah lagi pembiasaan positif. Agar apa? Agar tertanam, terbina budaya positif di lingkungan sekolah kita. Keempat, menumbuh kembangkan karakter profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Wah, ini pas banget dengan visi kita kemarin. Ya. Memiliki kompetensi. Ya. Selanjutnya, yang kelima, menguatkan peran sebagai guru penggerak melalui penerapan restitusi dalam menanamkan disiplin positif pada siswa. Di sini nanti saya dengan Pak Edi ini menguatkan peran sebagai guru penggerak. Lebih kuat lagi. Nanti Bapak Ibu kalau berminat ikut guru penggerak, nanti dibimbing Pak Edi dengan saya. Biar keterima di guru penggerak. Harus Pak ya, harus mengikuti. Karena rupanya banyak pelajaran yang dapat kita tangkap di sini, ya. Banyak ilmu yang kita tangkap di kegiatan guru penggerak. Yang keenam, untuk mengetahui sejauh mana kegiatan ini sudah dilakukan dan untuk mengontrol kegiatan agar tetap terarah pada tujuan yang sudah ditetapkan, maka tolak ukur yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas sebagai landasan dalam memecahkan permasalahan yang ada di kelas. Keyakinan kelas ini dibentuk dan disepakati oleh peserta didik bersama wali kelas. Nah, ini keyakinan kelas. Ada juga yang menyebutkan apa? Kesepakatan kelas ya. Sama nggak keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas? Oke, nanti akan kita bahas di slide selanjutnya ya. Ini ada nanti kita bahas di slide selanjutnya. Yang B, konsistensi peserta didik dan wali kelas dalam menjalankan keyakinan kelas. Yang C, minimal 75% peserta didik sudah menunjukkan menguatnya karakter positif seperti religius, peduli, disiplin, toleransi,
gotong royong dan bertanggung jawab pada proses pembelajaran maupun di dalam maupun di luar proses pembelajaran. Ya. Yang D, membudayanya 5S. Ini salam, senyum, sapa, sopan dan santun. Nah, budaya ini sudah ada ya? Tertanam ya? Iya. Saya lihat itu memang sudah dari awal sudah. Begitu saya datang, salam, anaknya senyum, ya, sopan gitu. Yang E, munculnya karakter berdaya nalar kritis pada proses pembelajaran yang terlihat dari keaktifan peserta didik dalam bertanya, berpendapat, berargumen, dan menjawab pertanyaan dari guru. Ya. Jadi karakter budaya kritis, bernalar kritis anak muncul, ya, muncul dalam proses pembelajaran yang kita lakukan di kelas. Ini kadang yang agak bernalar kritis ini itu bukan berat ya Pak ya, tidak semua siswa bisa untuk bernalar kritis, tapi dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran itu nanti dalam proyek P5 itu kan ada bernalar kritis. Anak dilatih untuk bernalar kritis. Ya. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu, kita tanya nih pada diri kita sendiri. Bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Jadi, ya, kita melakukan sesuatu hal itu karena kita menghindari rasa sakit. Kita menghindari rasa sakit. Wah, kita lakukan ini aja, takut nanti gini. Nah, perasaan rasa takut, ya. Jadi nanti timbulnya rasa sakit, makanya dia menghindari. Semua siswa gitu. Ikuti tata tertib peraturan. Biar apa? Biar tidak dihukum. Dihukum itu menyakitkan. Ya kan? Kita juga gitu. Ya. Wah, harus berangkat pagi sih. Kalau nggak berangkat pagi nanti kita dihukum. Nah, kita menghindari, kita seringkali seperti itu. Pernahkah Bapak Ibu guru melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain? Pernah nggak Bapak Ibu? Melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman, ya, atau pujian. Oh iya, istilahnya cari perhatian gitu ya, tapi dapat senyuman. Oh iya, pengen dapat senyuman, cari perhatian. Betul. Untuk mendapat hadiah mungkin. Nah, bisa jadi nih untuk dapatkan, pengen dapat hadiah. Atau untuk mendapatkan uang. Reward apa? Rewardnya uang, dapat uang, biar dibayar. Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu. Sekarang mari kita membahas tentang konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Nah, tadi sudah ya. Dalam budaya kita, manakala ini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya. Ini budaya kita. Budaya kita, dalam budaya kita makna disiplin
dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Iya Bu. Iya. Itu biar patuh. Biar kita patuh, biar siswa patuh. Nantinya suasana positif sangat mendukung pelaksanaan pembelajaran yang kondusif. Ini suasana yang positif ini sangat-sangat mendukung sekali ya. Ya Bu ya, anak jadi tenang. Iya. Jadi pembelajaran itu menjadi yang pembelajaran yang kondusif. Tidak ada gangguan. Tidak ada lagi anak yang mengganggu temannya. Iya. Suasana positif akan membuat lingkungan belajar lebih menyenangkan, sehingga proses belajar dapat berjalan tanpa beban dan tekanan, melainkan keinginan dan kesadaran diri dalam diri peserta didik. Jadi keinginan kesadaran diri. Ya. Kalau sudah berjalan tanpa beban itu sudah keinginan sendiri. Oh, saya nggak mau berbuat jahat, saya nggak mau ganggu, oh saya nggak mau ini. Jadi kesadaran diri. Suasana positif juga akan membentuk karakter positif peserta didik, sehingga akan menjadi budaya positif peserta didik dan budaya positif lingkungannya. Ini tadi ya, ketidaknyamanan. Masuk ke motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini berkaitan dengan perilaku manusia tadi, perilaku kita, perilaku anak, ya. Apa kita ini melakukan ini? Karena kita tidak ingin dihukum, kita merasa tidak nyaman. Ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dari kepala sekolah. Biar saya dapat penghargaan dari kepala sekolah, saya ingin dapat penghargaan dari waka-waka, saya ingin dapat penghargaan dari teman-teman, dari dia dan segala macam. Nah, ya. Di sini masuk motivasi ekstrinsik dari luar ya, motivasi dari luar. Nah, yang motivasi intrinsik yang apa? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini, timbul dari diri sendiri, dari dalam. Namanya motivasi intrinsik. Muncul dari diri, bukan dari luar. Jadi bukan dari peraturan, bukan dari tata tertib, bukan. Kalau dari peraturan tertib itu maksudnya ke motivasi ekstrinsik. Di sini motivasi intrinsik. Jadi munculnya dari diri kita. Ya. Dari diri anak juga bisa kita munculkan itu, munculnya dari diri anak, maka itu nanti dikatakan motivasi intrinsik. Ya. Dia sadar akan nilai-nilai yang mereka yakini, nilai-nilai yang baik. Dia bisa menghargai diri sendiri dan menghargai orang. Dari ketiga motivasi perilaku manusia dalam mewujudkan disiplin positif yang harus ditanamkan dalam murid-murid adalah motivasi yang bernomor 3. Nomor 3 tadi ya, motivasi intrinsik. Karena dengan memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Jadi kalau munculnya dari motivasi intrinsik itu dampaknya jangka panjang Bapak Ibu. Bukan jangka pendek, bukan sesaat, bukan saat itu, tapi jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi motivasi ini tidak ada kaitannya dengan mereka tidak terpengaruh adanya hukuman atau penghargaan. Enggak ngaruh. Mau
ada peraturan yang datang awal dapat hadiah, dapat penghargaan, dia tidak pengaruh kalau dia memang sudah muncul dari dalam diri. Ya. Nggak akan pengaruh dengan reward dan segala macam atau hukuman Allah. Nggak pengaruh akan hukuman-hukuman yang ada. Kita lanjut ke restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa di sekolah untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Posisi restitusi kontrol atau posisi kontrol restitusi. Gosen telah berkesimpulan bahwa terdapat 5 posisi kontrol yang dapat diterapkan seorang guru. Ini Gosen ini pakar ya dalam bukunya. Kelima posisi kontrol tersebut adalah guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ada penghukum, posisi guru nih, penghukum, jangan terganggu. Penghukum langsung kebayangin kemana-mana Bu ya. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, nah, guru sebagai teman ini, terus guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Waduh, saya di mana ini? Langsung kita, aduh saya yang mana ini? Nah iya, saya yang mana ini kira-kira ini? Bu Ayu yang mana Bu Ayu? Apakah kita sebagai pembuat rasa bersalah, kita memojokkan menyalahkan anak, akhirnya dia bersalah, merasa bersalah, terus ingin memperbaiki gitu kan? Atau menghukum? Atau kita sebagai teman? Nah, kalau kita sebagai teman mungkin anak lebih dekat dengan kita ya. Kadang curhat Pak, bisa tanya, iya masalah-masalahnya, betul Ibu. Ya. Kita sudah bayangkan ini kita yang mana nih? Iya. Oke. Nah, ini 5 posisi kontrol. Ini penghukum. Yang pertama, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ditanya, atau dihukum suruh lari, suruh push up, suruh loncat-loncat segala macam. Besoknya nggak berangkat, betul Ibu. Akhirnya anaknya nggak berangkat karena ketidaknyamanan Ibu. Anak itu nggak nyaman, berarti anak itu nggak nyaman, takut, iya tertekan. Ya, atau ditanyakan segala macam yang ya, yang tanya dia tidak bisa menjawab, kita pojokkan segala macam. Orang-orang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Seorang penghukum menggunakan nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Hasil dari kontrol penghukum memungkinkan murid marah dalam dirinya, mungkin ya cara nggak ini dia marah ya. Oke. Dan mendendam. Awas nanti Pak, ulangnya saya tunggu dia. Mungkin seperti itu ada loh ya. Atau bersifat agresif, lebih agresif lagi. Kamu terpulang ya, sampai ini. Bisa jadi sudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Iya, emosi. Iya, di kelas rendah ya. Mudah-mudahan kedepannya nggak jadi. Ya, kita berdoa, kita berusaha. Iya, kedepannya ini hilang. Iya, anak tidak merasa tertekan lagi. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak guru dan akan membuat kendaraannya dengan paku. Nah, ada tuh yang di TV ya, berita waktu itu
gurunya diajak berantem di pulang sekolah atau apa ya, dicelakai gurunya karena dendam atau apa. Nah itu, karena guru itu mungkin sebagai penghukum. Kalau dia sudah mobil pergi cepat. Tapi nanti kalau kesadaran dirinya sudah, anak itu sudah muncul, nah mereka tahu lah. Ya. Pembuat rasa bersalah. Seorang pembuat rasa bersalah akan bicara dengan nada tenang, cenderung lemah lembut, namun kata-kata yang diutarakan cenderung membuat murid menjadi orang yang gagal. Iya, mak jelek ngomongnya terlalu dalam, ya, mengenal langsung menusuk di jalan. Ya. Terus anak itu merasa gagal. Saya gagal. Gimana sih kok kamu nggak bisa? Nah, ada iklannya kalau nggak salah ya. Kok kamu nggak ranking satu, kok kamu nggak seperti temannya? Nah, ya. Dia merasa gagal. Ada itu iklan di TV kalau nggak salah. Apa di digital ada ya? Pernah lihat ya? Memandang buruk dirinya sendiri. Anak itu akan memandang buruk diri sendiri. Akhirnya dia duduk termenung mungkin di TV itu ya. Di iklan itu duduk termenung dia. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Wah, mentalnya terganggu tuh. Kalau di iklan saya lihat itu pas banget di iklan itu. Anak itu gitu sendirian, disalahkan orang tuanya, nggak seperti teman-temannya, gitu kan. Ketika guru memposisikan dirinya sebagai pembuat rasa bersalah, maka murid menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi tersebut di dalam dirinya, disimpan, dipendam dalam diri. Yang salah siapa? Guru berarti ya. Guru nih. Ya betul Pak. Yang salah sih gurunya. Posisi guru sebagai teman. Nah, dalam posisi teman, guru akan berbicara dengan nada rendah, nada ramah, bukan rendah ya, nada ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga agar suasana tetap santai. Kita ngobrolnya santai ya, ngobrol sambil ketawa-tawa, mungkin ya sambil ini, ya. Jadi tidak nada yang agak kasar tidak, tapi lebih ramah. Murid akan merasa tenang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses dan berhasil. Namun karena ini adalah dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid pada orang tertentu. Biasanya dia tergantung akhirnya, ya kan? Sehingga bisa jadi orang lain, kesempatan murid hanya berlaku baik pada orang-orang tertentu saja. Murid juga tidak bisa mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Nah, ini di posisi ini pun kadang akhirnya murid itu akan terbukanya hanya dengan kita, ya, tidak mau dengan orang lain, tidak mau terbuka. Ada nggak? Sekolah kita mudah-mudahan tidak ada yang seperti ini ya. Murid dia nggak terbukanya hanya dengan kita, tidak ya, dia akan terbuka dengan siapa saja. Ini pun kalau bisa jangan nanti anak itu munculnya terbukanya dengan kita saja, karena dia sudah nyaman dengan kita. Ya kuliah ya, nyaman dengan kita, ini tahunya curhatnya dengan kita saja, tidak. Selanjutnya, posisi sebagai pemantau. Posisi pemantau mengandalkan data atau perhitungan untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau, ataupun menggunakan suara tinggi. Posisi pemantau akan menciptakan identitas diri positif atau berhasil. Namun guru harus selalu memantau akan sanksi yang sudah diberikan.
Dampak murid akan senantiasa menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Hal ini juga membuat murid tidak sepenuhnya mandiri. Ya, ini jadinya murid tidak bisa mandiri. Harapan kita anak nggak mandiri, ketergantungan juga. Ya. Nah, yang kelima adalah manajer. Posisi guru sebagai manajer. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid bisa merefleksikan atas tindakannya. Guru dengan tulus akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, sehingga murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari solusi untuk menyelesaikannya. Suara pada kontrol manager itu netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Akan tercipta identitas berhasil atau positif. Ini posisi ini yang kita harapkan untuk menuntun murid-murid kita. Dari kelima posisi kontrol di atas, apabila kita menginginkan murid-murid kita ke depannya menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, dan tumbuh motivasi intrinsik dalam diri mereka, maka kita perlu menerapkan restitusi yang dapat mengarahkan dan menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Jadi siswa itu mempunyai manajerial sendiri pada dirinya, kontrol sendiri. Ya. Di dalam posisi kontrol manajer, murid oleh guru diajak mengevaluasi diri. Nah, mengevaluasi diri. Bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Lalu menganalisis kebutuhan dirinya dan menganalisis kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan memberikan konsekuensi pada murid, tetapi guru dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi kolaborasi Bapak Ibu, ya, untuk memperbaiki kesalahan guru dengan murid. Kita sama-sama, iya, betul itu. Jadi jangan biarkan anak itu mencari solusi sendiri, tapi kita berkolaborasi dengan anak. Iya, betul. Nih, posisi kontrol mana nih? Sering Bapak Ibu gunakan. Udah, simpan dulu ya, simpan di sini ya. Simpan, cukup kita timbun, kita kubur dalam-dalam nantinya. Kita berusaha untuk yang lebih baik. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah. Dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudah. Ini biasanya yang ada, biasanya di mana ini tata tertib, nggak ada kesepakatan. Itu tidak ada kesepakatan, itu munculnya dari siswa, gitu kan, kesepakatan. Ya. Hanya satu arah ke siswa saja hukuman itu. Oke. Hukuman yang diberikan bisa bersifat fisik maupun psikis. Yang tadi ya, dia ngomong lebih keras di psikisnya yang kena. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah itu, dari perbuatan kita, hukuman atau kata-kata kita yang terlontar ke anak. Hukuman bersifat tidak terencana, konsekuensi
sudah terencana atau sudah disepakati. Ini konsekuensi, ya. Sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya betul-betul konsekuensi dapat betul-betul konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid-murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Contoh, ketika seseorang memutuskan untuk malas belajar, kemudian dia tidak belajar. Ya, selanjutnya adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, jadi anak itu biar memperbaiki kesalahannya. Ini restitusi. Sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kembali lagi ke kelas misalnya di kelompoknya, dan dia karakternya lebih kuat karena sudah kita kasih pemahaman, ya. Kita sudah kasih penguatan. Dia kembalinya ke kelompoknya lebih kuat lagi, tidak rasa bersalah. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ada 5 kebutuhan dasar hidup, kebutuhan dasar manusia, ya. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya makanan, pakaian, istirahat, tempat berlindung, keamanan, dan kesehatan. Secara sederhana itu dapat dipenuhi dengan makan, tidur, olahraga, memberikan perlindungan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Itu kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dari suatu kelompok, dikasihi, mengasihi, disayangi, menyayangi, ya. Kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Itu. Jadi koneksi hubungan sosial. Agar temannya, di lingkungannya, ya, di sekolah. Kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain, teman, keluarga, pasangan, rekan kerja, kelompok, dan bahkan dengan binatang peliharaannya. Jadi tidak hanya dengan manusia, ya, hubungan itu. Dengan hewan peliharaan pun, iya, butuh kasih sayang. Kebutuhan ini biasanya dapat dipenuhi melalui ketulusan dan kehangatan hubungan dengan keluarga, teman-teman, kelompok, klub, guru, konselor, atau coach. 3, kekuasaan dan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kebutuhan ini meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, dan meninggalkan pengaruh. Kebutuhan ini dapat dipenuhi melalui kegiatan-kegiatan seperti proyek, hobi, tugas sekolah yang menantang, kontekstual, dan relevan. Belajar menjadi orang yang kuat, membuat pilihan positif, dan bekerja. Keempat adalah kebebasan. Kebebasan itu diartikan kebutuhan akan pilihan, ya, bebas. Namanya bebas. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan untuk mandiri, otonom, memiliki pilihan, mengembangkan daya lentur, dan mampu mengendalikan arahnya sendiri. Kebutuhan ini terkait dengan kebebasan untuk memilih dan membuat pilihan. Kebutuhan bergerak, mencoba, mengeksplorasi,
hal baru dan menarik. Nah, ini keyakinan kelas tadi di tengah-tengah tadi ya, keyakinan kelas. Ya. Mengapa keyakinan bukan peraturan kelas? Tadi keyakinan kelas ya peraturan kelas Bu ya. Mengapa keyakinan kelas? Nah, dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Apa harus menggunakan helm? Ya kan? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ya, jawabannya kemungkinan jawaban Bapak Ibu adalah keselamatan, untuk keselamatan melindungi diri. Yang kedua kemungkinan jawaban Anda untuk kesehatan atau untuk keselamatan. Keyakinan kelas, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan yang kita yakini. Kalau kita pakai masker, iya, kita keselamatan nih. Nah, betul Ibu. Kalau kita pakai helm, berarti kita ya betul terhindar kepala kita akan dengan benturan, artinya keselamatan. Ya, yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati. Ya, kesepakatan itu. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Dia semangat ini karena sudah diyakini dalam dirinya. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Ini nanti kita bisa terapkan ini di kelas untuk membentuk suatu keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, mencatat semua masukan-masukan para wali murid sekolah. Jadi masukan-masukan itu kita catat. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah. Gantilah kalimat-kalimat yang bentuk negatif menjadi positif. Ya. Misalkan dilarang, kan bentuk negatif. Jangan negatif, kita ubah ke kalimat yang lebih positif. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Contohnya itu ya, negatif ya. Tapi kalau positifnya bagaimana? Berjalanlah di kelas atau di koridor. Jadi tidak ada jangan, tidak ada. Tidak ada kata-kata yang negatif positifnya. Iya. Ya. Kata-kata larangannya udah nggak ada di sini. Tapi ajakan, ya kan? Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Bisa orang tua juga tanda tangan bareng-bareng bersama. Murid itu juga dilibatkan karena ini keyakinan kita bersama. Sehingga nanti terwujud budaya positif di sini juga. Keempat, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas, di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Jadi bukan peraturan kelas lagi, bukan peraturan sekolah lagi, keyakinan sekolah. Itu. Kayaknya kita ke depannya perlu berubah ya, Bapak Ibu ya, kita ubah menjadi keyakinan sekolah. Nah, perbedaan peraturan dengan keyakinan kelas. Peraturan selalu kembalikan buku pada tempatnya, ya, selalunya. Di sini keyakinan kelas itu tanggung jawab siswa yang meminjam buku untuk membalikan lagi ke tempat semula atau yang kedua, dilarang mengganggu orang lain.
Keyakinan kelasnya menghormati orang lain, berkomitmen. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelas di sini keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan menghormati orang lain. Bergantian atau menunggu pilihan. Ini bergantian ya, bergantian kayak baris masuk. Di sini menghormati orang lain dan sabar keyakinannya. Hormati orang lain, hormati temannya di depan. Sabar akan gilirannya. Gunakan masker, itu kesehatan atau keselamatan. Keyakinan kita. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan atau keamanan. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka. Prosesnya nanti, ya. Terus sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kosen tadi di atas juga sudah ada ya. Tentang restitusi Bu, Pak ya, Bu ya. Nah, ini tabel identitas gagal dan identitas sukses. Kalau identitas gagal itu sifatnya hukuman, tapi kalau yang sukses itu disiplin, konsekuensi dan restitusi. Hukuman dampak pada murid marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Ini kalau hukuman tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai, terus dibuat guru, hukumannya peraturan dibuat guru ya kan, tanpa ada kesepakatan, perasaannya nanti menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan anaknya, akhirnya bunuh diri. Yang merasa bersalah siapa? Kalau kita gurunya kan, oh itu, waduh, gara-gara saya memberi tekanan-tekanan ke anak itu, kita mau mulai hukuman dan anak itu tertekan, akhirnya dia ambil jalan kita, bunuh diri, merasa bersalah, kan gitu ya. Mengkritik, menyindir dan merendahkan. Nah, di identitas sukses itu disiplin, ada konsekuensi dan restitusi ya. Oke, kita lanjutkan. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini tidak hanya guru, orang tua pun bisa menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama apa? Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi ada 3 nih tahapannya, namanya segitiga restitusi. Nah, menstabilkan identitas adalah bagian dasar dari segitiga. Tadi paling bawah ya, yang pertama. Bagian pertama ini yang pertama itu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal. Mengubah identitas dulu. Kalau dia merasa gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian, atau anak yang sedang mengalami kegagalan. Di sini ya. Pada mencari-cari perhatian nih, baper, caper cari perhatian. Oke. Dan kadang ada anak yang merasa gagal ini. Nah, disinilah diperlukan menstabilkan identitas. Ini peran guru saat di sekolah. Nanti ada contohnya Bapak Ibu. Nah, ini untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Menstabilkan identitas. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang bisa kita ajukan ke anak, ya, ke anak tersebut.
Berbuat salah itu hal yang manusiawi, nak. Ya. Karena tidak semua orang itu sempurna, betul ya? Nah itu kata-kata itu untuk menstabilkan identitas dirinya. Jadi dia nggak merasa bersalah, karena memang setiap manusia itu akan pasti berbuat salah. Nggak ada di dunia ini yang semuanya 100% benar. Nah ini pertanyaan-pertanyaan nanti yang bisa Bapak Ibu lakukan saat menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tujuannya apa? Yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Jadi memenuhi kebutuhan dasar anak itu. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pertanyaannya apa nih dalam validasi tindakan kebutuhan? Guru bisa berkata nih, kamu bisa saja akan melakukan hal-hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya kan? Nah itu. Atau kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Itu validasi kebutuhan. Sekarang apa yang penting bagi kamu? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini itu pertanyaan untuk menstabilkan kebutuhan dalam diri anak itu ya. Terus menanyakan keyakinan. Ketika identitas telah tercapai, ya, pada langkah pertama tadi, terus dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, langkah yang kedua tadi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Baru kita menghubungkannya dengan nilai-nilai yang dia percayai. Ya. Nah, kita bisa bertanya nih, menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Ya. Bisa dia apa? Nilai percaya apa? Disiplinan, ya kan tadi. Terus ya kejujuran, betul. Terus, nilai universal apa yang telah kita sepakati? Tadi ada kesepakatan keyakinan kelas ya. Sudah kita sepakati di kelas apa nilai keyakinannya? Kesimpulan budaya bersih. Yang pertama disiplin dan nilai kebajikan universal, yang kedua teori motivasi, hukuman dan konsekuensi, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat 5 posisi kontrol, 5 keyakinan kelas, dan keenam segitiga restitusi. Oke. Ini ada ilustrasi Bapak Ibu ya. Kita pada jam pelajaran akan dimulai. Seorang siswi yang bernama Irma lupa tidak membawa buku cetak IPAS. Irma terlihat kebingungan mencari buku cetak di dalam tas dan di laci meja sekolah. Karena merasa tidak ketemu juga, lalu Irma meminta ke teman sebelahnya untuk yang bernama Konita untuk berbarengan menggunakan buku cetak IPAS. Ini segitiga restitusi yang sudah saya praktekkan di kelas. Ya. Bagi guru harus menyelesaikan masalah tersebut dengan baik dengan menggunakan segitiga restitusi. Selamat siang, Lisa. Nah, ini kan ini proses segitiga restitusi. Bisa dalam kenapa?
ilmunya. Buku-buku semua dikeluarkan dari dalam tas. Terus melihat mencari-cari sesuatu di dalam buku. Ya. Nah, bisa cerita kan? Bisa ya. Silakan atau lain. Ya dulu cerita. Mana? Buku ceritanya ketinggalan. Coba kok bisa ceritanya kok bisa buku cetak itu sampai ketinggalan. Tadi malam nonton TV sampai larut malam, terus lupa belajar, terus bangunnya kesian, terus akhirnya berangkatnya dulu. Terus selain nonton TV ada lagi yang sampai malam. Enggak, cuma nonton TV sampai malam, sampai jam berapa? Sampai jam 11. Jadi bisa di sini Pak Guru tidak punya bisa, Pak Guru tidak menyalahkan, karena setiap orang pasti berbuat salah, itu hal yang wajar, itu wajar dan manusiawi. Ya. Di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna, karena Bapak juga pernah melakukan hal yang salah, Pak Guru juga pernah melakukan salah. Kita pasti bisa, ya, kita pasti bisa menyelesaikan masalah. Bisa pun bisa menyelesaikan masalah. Kira-kira apa? Bisa. Gimana cara menyelesaikan masalah? Bisa. Mengulangi materi itu, terus belajar. Selain itu, tidurnya tidak pengalaman, kan? Namun lebih apa? Oke, bisa masih ingat kesepakatan kelas kita. Apa itu? Coba jujur, jujur kepada diri sendiri, ya kan? Bisa pasti bisa berbuat lebih baik lagi, tapi tidak menutup kemungkinan bisa melakukan hal yang lebih buruk lagi. Tapi semua kembali kepada bisa mengendalikan diri atau tidak. Jadi mengendalikan diri tidak cuma untuk berbuat. Jadi bisa harus mempertahankan sikap baik bisa yang sudah punya, yang sudah tertanam dalam diri kita, harus pertahankan. Ya. Jadi kedepannya, ya, bisa ingin menjadi guru, apalagi menjadi guru. Jadi bisa harus menanamkan gaya baru, ya. Kira-kira kapan nih bisa mau memperbaiki kesalahan? Besok sudah bisa berubah, ya, berubah lebih baik. Kasih ya, bisa. Jadi bisa juga paham kesalahannya, kalau tidak mengharapkan dan bisa mau berbuat baik, memperbaiki kesalahan. Oke, terima kasih. Kita harus dulu. Nah, Bapak Ibu, ini tadi praktek segitiga restitusi. Jadi itu anak kita panggil berdasarkan yang kejadiannya tadi discuss, kita panggil.
kita lakukan segitiga restitusi. Yang pertama tadi menstabilkan, nah, lalu memvalidasi, dan yang terakhir adalah apa, Bapak Ibu? Menanyakan keyakinan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Nama saya Nusra Pras. Saya senang sekali diajak adik untuk memahami masalah dan mencari solusi. Ini sangat berguna sekali buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebenarnya tadi ada 2 video, mau saya putar waktunya kelamaan kan. Ya. Jadi itu salah satu contohnya tadi udah Bapak Ibu lihat, ada refleksi dari siswa juga. Nah, dengan kita melakukan segitiga restitusi itu diharapkan nanti anak itu menjadi pribadi yang kuat lagi. Bisa tidak menyalahkan dirinya, dia siap untuk kembali ke lingkungannya dengan pribadi yang lebih kuat. Ya, baik Bapak Ibu, tadi pemaparan sudah saya sampaikan. Saya persilakan, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, ya kita sharing-sharing, kita berbagi pendapat, pemikiran. Oke, siapa? Ya, baik Bu, silakan Bu. Terima kasih atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan, apakah sistem reward bisa membuat anak menjadi disiplin? Efektifkah? Kalau reward seperti itu tidak efektif, bagaimana dengan banyak menguji anak? Bisa berhasilkah? Mungkin itu pertanyaannya, Pak. Oke, terima kasih Bu. Oh, baik sekali. Bu, beri aplaus dulu Bu. Oke. Saya duduk Bu ya. Oke Bu, akan saya coba jawab. Pemberian bintang atau reward atau stiker sebagai hadiah atau juga alat kontrol itu samanya dengan hukuman. Ya. Itu samanya dengan hukuman. Walaupun menyenangkan untuk anak, itu adalah hukuman, bukan penghargaan. Bukan. Ini tidak efektif Bu untuk disiplin positif, karena nanti dia akan berharap terus. Dia melakukan itu untuk mendapatkan hadiah. Iya kan? Iya. Kali kita kasih nanti yang ini akan kasih ini. Nah, dia akan berbuat baik itu karena ada harapan-harapannya. Sebenarnya tidak boleh, karena dia nanti tumbuhnya seperti itu terus. Dia nggak akan melakukan hal positif kalau nggak ada hadiahnya. Betul, dia akan berharap terus. Dia akan, mana hadiahnya? Ada hadiahnya nggak? Oh nggak ada, nggak mau lah. Iya kan Bu? Ya Bapak Ibu ya, betul Pak Edi ya. Seperti itu ya pasti ya. Ke anak kita pun gitu. Iya, tidak efektif sebenarnya. Bukan tumbuh dalam dirinya Bu. Iya, dia ingin hadiah, betul sekali Ibu. Oke. Apalagi dalam jangka panjang ya. Tapi nggak apa-apa Pak, sebagai stimulus panjang sekali 2 kali tidak. Tapi takutnya Pak, coba nanti, wah ada tuh, wah nggak ada hadiahnya, begitu besoknya ada hadiahnya nggak Pak, gitu kan tadi. Iya, itu. Kalau reward itu, hadiah itu, sifatnya dadaan itu mungkin nggak apa-apa. Tiba-tiba kita kasih hadiah, karena di awal udah kita nggak memberi iming-iming dulu, nggak kasih gambaran yang akan dapat hadiah, tidak. Tapi secara spontanitas itu nggak apa-apa. Sekali-kali kita kasih secara spontanitas, ya.
Reward efisien mengubah perilaku yang dalam jangka pendek. Tapi anak tidak melatih motivasi internalnya. Jadi motivasi internal itu nggak akan terlatih. Iya, nggak akan tumbuh. Wah, enggak. Dia akan berhadapan terus. Jadi perilakunya pasti berharap hadiah. Itu. Oke. Seperti itu, Bu. Ya. Jadi untuk reward di awal apa pemberitahuan, besok kalau mau melakukan ini ada hadiah, jangan. Kita hilangkan itu. Tetapi kita bisa memberi hadiah itu secara spontanitas saja. Agar anak enggak di awal itu enggak mengharapkan, ada hadiahnya enggak ya? Enggak. Tapi kalau tiba-tiba kita kegiatan kita tahu, cara tiba-tiba, ini baik nih, kita kasih hadiah mendadak. Besok waktu bagi rapat gak ada hadiah ini. Ada enggak? Semester kemarin saya nggak ada hadiah, tapi saya hanya ucapan terima kasih dan semuanya dapat semua dan isinya sama. Saya nggak ngasih hadiah. Semester kemarin pun saya ngasihnya seperti itu. Nanti mungkin menurut Ibu bagaimana? Kenaikan kelas itu perlu nggak kasih hadiah kira-kira? Oh, yang biasanya sih dikasih 2, 3. Kalau ini menurut ini? Kalau menurut ini mungkin dia kan tahu sudah terbiasa ya akan dapat hadiah. Mungkin mereka berlomba-lombanya kan ke sana tuh nilai baik untuk dapatkan nilai baik. Kalau kita ubah tiba-tiba, semuanya dapat. Jadi anak yang tidak berprestasi pun dapat rewardnya sama. Artinya mereka dia, saya senang nih, kok dapat juga. Orang tua, senang juga dapat, silakan diambil hadiahnya. Tapi jangan dilihat isinya. Orang kemarin saya cuma isinya dalam amplop-amplop kecil itu isinya nominalnya 5.000 sampai 6.000 rupiah sebenarnya. Iya. Jadi anak itu senang, semuanya dapat dihargai, semuanya mereka merasa, saya diperlakukan sama nih, saya dapat hadiahnya sama nih, kan gitu. Padahal itu ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih kita kepada siswa sudah ikut senang belajar dengan kita. Bukan reward. Mereka nggak tahu kalau semuanya dapat, kan nggak tahu itu. Mungkin seperti itu ke depannya. Selanjutnya ada yang mau tanya? Ibu? Oh ya, Bu Ida, silakan Bu. Terima kasih waktunya Pak Arifin. Di sini saya akan menanyakan tentang kadang sebagai guru di dalam kelas kita terpancing emosi pas anak melanggar aturan. Bagaimana caranya supaya tetap tenang dan lancar dalam menerapkan disiplin positif di kelas itu? Jadi pertanyaannya, bagaimana supaya tidak dihukum, tidak menghukum, dan cara apa yang dipakai oleh disiplin positif itu, Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih, bagus sekali Bu pertanyaannya. Di sini, jadi guru biar tidak terpancing emosinya. Ini sering terjadi memang. Anak berbuat salah, kita terpancing emosi. Iya kan? Ikut emosi. Wah, melakukan emosi kita kepada siswa. Nah, itu sebenarnya tidak boleh, ya. Kita menghindari itu. Ya, makanya nanti diperlukan disiplin positif. Kalau anak itu bersalah, menggunakan segitiga restitusi. Ada kebutuhan dasar apa nih yang hilang pada dirinya? Kan gitu? Berarti menghukum yang positif juga. Iya. Ya, berarti kita merespon dulu pada kebutuhan kita, ya kan? Bukan kebutuhan anak. Kita respon dulu kebutuhan kita, biar kita tidak terpancing emosi. Ini biasanya karena punya perasaan negatif. Kita sudah perasaannya negatif dulu. Ya. Emosi, misalnya karena asumsi negatif ke anak, sengaja. Anak ini nakal,
anak ini sengaja pasti nih. Nah, itu atau dan nggak ada waktu biasanya. Kita nggak ada waktu. Nah, kita tenangkan diri dulu sebelum proses melakukan disiplin positif. Tapi perlu penting juga diingat bahwa setiap perilaku pasti ada tujuan dan niatnya. Iya, setiap perilaku ada tujuan dan niat. Perilaku anak untuk memenuhi kebutuhannya. Dia untuk memenuhi kebutuhan dia berbuat seperti itu pasti ada kebutuhan, ya kan? Dia butuh apa? Itu perlu kita pahami dulu. Ya. Bukan untuk bikin orang tua emosi, pasti bukan. Ya. Kalau melihat dengan positif, tidak hanya pada perilakunya, kita melihatnya positif tidak hanya dari perilakunya saja. Ya. Maka lebih mudah untuk tenang pada fokus pada apa yang dibutuhkan anak saat menerapkan disiplin positif. Ya. Langkah awal Bu untuk disiplin positif membahas dan menyepakati apa yang menjadi tujuan bersama. Nilai apa saja yang dipercaya untuk dijaga serta peran anak dan orang tua. Kalau sudah ada kesepakatan bersama, maka saat anak melanggar bisa jadi dasar diskusi. Nantinya bisa jadi dasar diskusi. Apa yang kamu lakukan? Apa kebutuhanmu yang terpenuhi? Ya. Kesepakatan bersama perlu dinyatakan dengan positif dan melibatkan anak-anak dalam proses agar dipahami. Seperti itu Bu. Jadi pilihan hanya aturan yang penting yang bisa dilaksanakan. Pertanyaan terakhir mungkin sudah siang. Ada yang mau tanya yang terakhir? Ya, Pak. Pertanyaan ketiga Pak ya. Terima kasih Pak. Semisal ada kasus di kelas saya Pak, ada salah satu murid yang datangnya terlambat. Ada salah satu murid yang datangnya terlambat dan pakaiannya tidak rapi atau berantakan. Nah, kemudian ada salah satu temannya yang bertanya, kenapa datangnya terlambat atau pakaiannya tidak rapi. Nah, yang datangnya terlambat ini dia tidak suka pada yang murid yang bertanya tadi. Nah, malah menantang terus marah-marah. Nah, saya lalu memanggil anak yang tadi berangkatnya terlambat itu, Pak. Nah, anak yang berangkat terlambat tadi itu saya tanya, kenapa datangnya terlambat dan kenapa marah-marah sama temennya? Ternyata dia itu tidak suka kalau ditegur atau ditanya. Nah, terus dari kasus di atas itu, langkah segitiga tutus apa yang harus saya lakukan dari kasus di kelas saya seperti itu. Nah, terima kasih Pak. Bagus sekali pertanyaannya. Ini berkaitan dengan segitiga restitusi ya. Ya, ini berkaitan nanti dengan anak ini. Jadi Bapak nanti bisa melakukan langkah-langkah yang pertama. Tahap pertama itu menstabilkan identitas dulu, Pak. Jadi identitas anak itu kita stabilkan. Bapak bisa bertanya, contohnya, menurut Andi, perbuatan yang ready dilakukan tadi itu tadi pagi itu benar atau salah? Nah, pertanyaannya seperti itu. Menurut Andi, perbuatan yang dilakukan temennya ya, yang tadi pagi itu benar atau salah? Lalu pertanyaan kedua bisa, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Distabilkan dulu, Pak, biar dia nggak merasa bersalah. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan.
tidak ada di dunia ini yang sempurna. Itu dalam menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi Bapak nanti langsung setelah menstabilkan, validasi dulu tindakannya. Andi pasti punya alasan-alasan mengapa Andi melakukan hal itu. Lalu sekarang coba ceritakan kepada Bapak apa alasan. Biarkan Andi bercerita. Validasi tindakan dia, ya, tindakan kesalahan dia. Nah, setelah itu, yang ketiga adalah menanyakan keyakinannya, Pak. Jadi kita sudah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa saja yang telah kita sepakati. Nah, nanti pasti Andi akan menjawab keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati. Selanjutnya, apakah Andi meyakini keyakinan kelas kita? Dia yakin nggak dengan keyakinan kelas kita yang sudah disepakati itu? Nah, jika Andi meyakininya, apakah Randy bersedia memperbaikinya? Jika Andi memperbaikinya, berarti hal ini menunjukkan seperti apa Andi yang sebenarnya. Seperti itu, Pak. Nah, bagaimana perasaan Andi setelah melakukan restitusi? Tanyakan. Nah, berbeda perasaan kamu sekarang. Apakah lebih tenang? Apakah lebih ini kan? Kita tanyakan. Seperti itu, Pak, ya. Jadi tahapan-tahapan segitiga restitusi, kalau ada siswa kita yang melakukan kesalahan, jangan kita hukum, kita lakukan segitiga restitusi. Kita pahami dulu kebutuhan dasar anak itu apa. Anak itu melakukan hal seperti ini pasti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi pada dirinya. Nah, kita validasi dulu. Oke? Gimana, Pak? Ya, cukup ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah mendengarkan pemaparan tentang budaya positif. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat dan